Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Gema Surya. Senang banget pagi ini saya bisa hadir menemani Anda di sajian obrolan sehat sahur dini hari dari 94,2 Gema Surya FM, kerja bareng dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Mudah, nyaman, dan Islam. Saya nggak tahu nih, kenapa tiba-tiba saya diminta untuk ikut mengawal atau memandu program obsesi. Pasti karena ada ciwi-ciwi di sini ya. Terima kasih loh Mbak I. Baik, pagi ini kita bersama dengan Mbak Gavin. Kayak biasanya kalau di setiap Kamis 2 minggu sekali ya Mbak Gavin ya. Di Bincang Sehat ya Mbak I ya. Mbak Gavin kita bersua. Nah, hadir di Gema Surya. Saya ini yang sekarang diundang ke RSU Muhammadiyah. Apa kabar Mbak Gavin? Alhamdulillah sehat Mbak I. Ini tadi request khusus ini dari pematerinya, minta Mbak Ii. Ya karena sama-sama ceweknya mungkin ya. Biasanya sama Pak Ari, ini request khusus minta Mbak Ii. Saya di antara dua bidadari cantik teman di pagi ini ya. Dan narasumber kita adalah Mbak Yeti Yuharini, STR, Bidan dari RSU Muhammadiyah. Apa kabar Mbak Yeti? Alhamdulillah baik Mbak Ii. Ini meskipun puasa sudah kita jalani beberapa hari, nampaknya masih tetap segar ini. Iya, harus selalu segar sepanjang hari. Pasti ada sesuatu nih. Apa nih tipsnya untuk membuat kita tampil lebih segar? Cukupi cairan. Cukupi cairan? Iya, setiap hari itu harus cukup cairan, jadi kita bisa segar menjalani. Alhamdulillah. Nutrisinya cukup, makanya cukup, cairannya cukup. Baik, mengingat karena ya itu tadi saya berada di antara ciwi-ciwi di pagi ini ya. Pasti ini akan membahas masalah kewanitaan. Jelas. Ciwi. Mbak Gavin, apa nih tema di kita di pagi ini? Jadi karena ini Mbak Yeti ini kayak bidan dan spesialisnya itu tentang menyusui Mbak. Jadi ini konselor laktasi juga Mbak Ii. Jadi tema hari ini yang kita pilih adalah tentang inverted and flat nipple breastfeeding dan juga tips kelola produksi ASI saat berpuasa. Apa ya Mbak Ii? Ini kok agak susah banget nih ya kata-katanya ini ya. Saya diulangin sekali lagi gitu mungkin nggak begitu apa ya? Inverted and flat nipple breastfeeding. Nanti coba kita tanyakan ke Mbak Yeti itu apa ya? Baik, monggo Mbak Yeti, apa ini yang dimaksud dengan inverted and flat nipple breastfeeding ini sendiri? Kalau inverted nipple itu putingnya seorang ibu menyusui itu masuk ke dalam, jadi tertarik ke dalam. Kalau misalnya flat nipple itu yang putingnya datar gitu. Oh jadi ini ada dua ini ya? Iya. Dua masalah gitu. Dua masalah. Yang pertama puting datar, yang kedua mendelep. Mendelep. Bahasa Jawanya kan enaknya gitu ya, mendelep. Atau puting tenggelam. Iya, puting tenggelam, terbenam ya ini. Terbenam. Baik. Kalau bahasa Indonesianya emang itu ya Mbak Yeti? Puting datar dan puting tenggelam, atau tenggelam. puting terbenam gitu. Baik. Penjelasannya kayak gimana sih sebenarnya Mbak Yeti? Jadi kalau itu suatu kondisi di mana puting ibu itu kalau flat nipple itu rata, jadi rata sama areolanya. Jadi ini saya pakai peraga ya. Jadi ini kan puting. Kalau flat itu gini. Jadi rata sama bagian areolanya, tidak ada bagian yang menonjol. Baik. Sedangkan inverted itu tertarik ke dalam. Jadi ini mendelep ke dalam sini. Jadi apakah mau terbentuk cekung gitu Mbak? Iya, ada yang terbentuk agak kecekung, jadi ininya yang maju. Nah, gini, seperti ini. Ini kasusnya memang banyak Mbak? Kalau kasusnya itu antara 2% sampai 10%. Dari semua 100, ya? Iya, dari semua. Ibu-ibu yang punya puting payudara seperti itu? Iya, jadi rata-rata itu kalau yang masuk ke dalam itu sekitar ya 2% dari 100 ibu mungkin. Kalau misalnya yang datar itu ya lumayan banyak. Tapi lebih banyak yang menonjol sih Mbak selama ini. Dari kasus-kasus gini misalnya di RSU Muhammadiyah ya hari ini ada ibu melahirkan itu 8 kayak gitu. Yang tenggelam alhamdulillah tidak ada. Tapi yang datar ada 1 orang kayak gitu. Baik. Ini faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya flat datar maupun yang mendelep itu tadi? Jadi kalau
puting Maaf saya datar. salah. Ini kalau yang dengerin Gema Surya mungkin nggak tahu ya. Ini Mbak Yeti bawa peraga. alat Mungkin nanti peraga. bisa dilihat di YouTube-nya RS Muhammadiyah Ponorogo ya. Kalau Mbak Yeti ini bawa alat peraga ini. Iya. Iya, jadi ini untuk memudahkan teman-teman untuk memahami penjelasan. Jadi saya hari ini bawa alat peraga gitu. Jadi untuk kondisi flat nipple atau inverted nipple itu bisa genetik, bisa karena hamilnya, karena hormonnya itu. Jadi ketika kalau genetik itu udah dari sononya Mbak Ii gitu, memang anatominya seperti itu. Jadi mungkin memang putingnya tidak menonjol. Kalau dari kondisi hamil itu karena perubahan hormon, biasanya kan payudara agak membesar ketika hamil. Jadinya ini putingnya ini jadi terlihat datar kayak gini karena perubahan hormon kan jadi membesar gitu ya. Jadi mungkin ini malah terlihat karena yang bagian besar itu yang jaringan sini, jadi ini jadi kayak gini gitu. Baik. Artinya seseorang yang mengandung itu bisa diasumsikan bahwa dia pasti payudaranya akan membesar gitu ya Mbak ya, tanda-tandanya ini. Iya, jadi pasti perubahan hormonal itu akan payudaranya jadi besar kayak gitu. Ada yang tetap dia menonjol, ada yang jadi kayak datar gini karena sini kan membesarnya sampai sini kayak gini. Jadi agak mendelep gitu. Oke. Baik. Lantas apakah ini nantinya kalau misalnya anaknya sudah lahir begitu, apakah nantinya akan berpengaruh terhadap proses pemberian ASI? Iya, jadi untuk kondisi puting yang flat atau rata dan inverted atau tenggelam itu bisa menimbulkan masalah ketika ibu menyusui nanti. Jadi biasanya bayinya akan kesulitan menyusu gitu. Jadi biasanya nyusunya lepas-lepas karena kalau putingnya datar, dia kan nggak ada cantolannya gitu ya, bayi ketika menyusui ya. Jadi sering lepas-lepas, terus kadang puting susunya yang lecet kayak gitu. Bayinya berusaha menghisap, tapi putingnya kan nggak muncul. Jadinya masalah-masalah yang sering terjadi itu bayi kesulitan menyusu, puting susunya lecet seperti itu. Ada yang tidak bisa menyusu pada kondisi inverted nipple atau yang tenggelam itu. Kalau datar itu kadang kalau bayinya emang pinter itu dengan berbagai posisi teknik itu bisa menyusu, tapi yang untuk inverted itu mungkin kita memang agak kesulitan gitu. Mbak, pada kasus-kasus seperti ini Mbak, lebih susah mana menyusui antara yang mendelep sama yang datar? Yang datar. Lebih susah yang mendelep atau inverted nipple. Kalau yang datar itu masih bisa menyusu tapi lepas-lepas. Kalau yang mendelep itu mungkin perlu bantuan alat. Namanya ini Mbak Ii, saya ada alatnya lagi. Kayak kantong Doraemon. Jadi enggak, saya membayangkannya justru kayak tempat sabun ya. Jadi untuk kondisi ibu dengan puting mendelep itu kita butuh bantuan alat yang namanya nipple shield seperti ini. Jadi nanti dipasang di payudara ibunya. Ini misalnya mendelep ya. Jadi misalnya ASINya udah produksi banyak di sini. Jadi kita pasang di sini. Nah, gini nanti kan bayinya menghisapnya di puting palsu ini ya. Puting palsu ini. Lah ini nanti kan terisi ASI. Jadi bayinya bisa menyusu gitu. Tapi kayak bayinya itu harus mengeluarkan tenaga ekstra kan, kalau soalnya kan harus dilapisin sama alat itu tadi kan Mbak? Iya, jadi tentunya bayinya harus ekstra karena dia akan nyedot dulu kan. Nyedot dulu, mengumpulkan ini dulu, mengumpulkan ASINya seperti itu. Di sini. Jadi lebih susah justru yang mendelep ya Mbak ya? Iya, kalau datar biasanya kita kasih bantuan nipple sheet ini itu kadang bisa muncul karena kan kalau datar, ini datar gitu ya Mbak. Terus kita pasang, itu bayinya menghisap kuat, itu kadang muncul ini. Jadi misalnya gini dihisap ini kan tertarik gini kalau posisi datar. Tapi kalau posisi mendelep mungkin kita butuh bantuan yang namanya ini nipple shield. Ini mutlak berarti ya? Kalau yang putingnya mendelep
Harus kayaknya ya. Iya, kayak harus karena beberapa pasien memang kita coba itu sangat kesulitan. Walaupun kita menyusui itu tidak harus di puting kan, menyusui itu kan harus sampai areola. Tapi ketika putingnya ini mendelep, belah bayi ini ibaratnya susah mencari putingnya ini. Jadi memang kita memerlukan alat bantu untuk Mbak, menyusu. Gitu. kalau seandainya itu tanpa alat bantu ya. Iya. Ada nggak cara yang bisa kita lakukan? Jadi sebelum si bayi itu lahir, kita bisa bagaimana memberikan treatment khusus ke payudara agar putingnya nanti nggak mendelep lagi? Atau kayak ini sesuatu yang mustahil, Mbak? Oh ada. Jadi kita ada kalau hamil misalnya dia hamil, aduh putingku kok mendelep ya, putingku kok datar ya, gitu kita ada alat namanya nipple former. Apalagi ini Mbak ya. Jadi nipple former itu ini pembentuk puting. Jadi ini dipasang di dalamnya bra ibu, seperti ini masangnya. Jadi ini puting kan, ini kan ada lubang, lubang ini lubang udara. Nah itu nipple former dipasang di sini, ini putingnya dimasukkan sini. Nah terus ini kan menekan. Ini kan agak keras, menekan, terus ini kan kita pakai bra kayak gini. Jadi ini harapannya puting susu itu bisa muncul. Dan ini bisa dipakai pada saat hamil menjelang persalinan. Jadi di atas 36 minggu. Itu dipakai selama 8 jam. Sehari. Sehari ya. Sehari. Berat nggak ya kira-kira ya Mbak Kevin? Bubel emang ya Mbak. Nah itu kan harus dimasukkan ke bra juga. Iya, jadi ini branya kan harus lebih lebar. Branya harus lebih lebar karena ada ini nipple Tambahan, former. iya. Tambahan nipple former ini. Tapi ini efektif ya Mbak Yeti alatnya? Kalau untuk puting datar itu efektif. Jadi bisa memunculkan putingnya. Kalau untuk puting yang tenggelam, ini saya belum pernah mencobanya. Jadi kalau untuk puting datar ini efektif, bisa muncul. Artinya seorang calon ibu harus menyadari apakah jenis anatomi tubuhnya, anatomi payudarinya kayak gimana. Jangan-jangan ketika bayinya sudah lahir dia telat untuk bagaimana mentreatment agar bisa memberikan ASI pada bayinya. Iya betul. Jadi kalau untuk ibu-ibu hamil itu kita harus aware terhadap diri sendiri. Oh ternyata puting saya model puting susu yang tenggelam atau masuk ke dalam. Terus ada yang puting saya ini termasuk yang datar kayak gitu. Itu bisa berkonsultasi dengan bidan atau konselor laktasi. Bagaimana cara mengatasi untuk puting seperti ini gitu. Jadi kita nanti ada usaha untuk mengusahakan memakai nipple former. Kan ini salah satu usaha. Jadi pernah ini dicoba berhasil pada puting yang datar. Jadi bisa muncul sedikit. Walaupun muncul sedikit bayinya bisa menyusu dengan baik. Seperti itu. Teman jangan bayangkan yang yang jorok-jorok gitu. Karena ini edukasi kesehatan ya Mbak. Mungkin ada ibu-ibu di luar sana yang memang mengalami masalah seperti ini dan bingung gitu. Dan kadang-kadang seorang ibu itu agak susah. Saya tuh punya masalah tapi nggak berani ngomong. Siapa tahu dengan kita ngobrol soal ini akhirnya jadi ketahuan. Kenapa dari dulu nggak seperti ini? Atau mungkin bagi calon ibu, kan? Sekarang ini lagi mengandung. Sebaiknya memang saat hamil lebih dari 28 atau 30 minggu itu sudah berkonsultasi jika 28 minggu itu berapa trimester 3, 7 Oh. bulan. Trimester 3 itu sudah berkonsultasi dengan bidan atau konselor laktasi jika mengalami masalah misalnya puting susunya datar atau tenggelam. Jadi nanti dipersiapkan sejak dini untuk agar bisa menyusu langsung atau direct breastfeeding seperti itu. Jadi nanti ada langkah-langkahnya karena kan saya kebetulan di ruang nifas ketemu ibu menyusui itu dalam kondisi bayinya sudah lahir. Jadi kita menyelesaikan permasalahan itu ketika bayinya sudah lahir dan itu akan lebih sulit daripada ketika hamil sudah ketemu dengan konselor atau ketemu dengan bidan. Jadi nanti kalau masih hamil
langkah-langkahnya ini tadi pakai nipple former dulu. Kalau misalnya pakai nipple former berhasil untuk memunculkan putingnya, berarti kan dia tidak akan kesulitan menyusui saat bayinya sudah lahir. Nah, kalau sudah terlanjur lahir, biasanya kalau putingnya datar atau tenggelam, kita pakai alat ini. Kalau alat ini modifikasi dari sepet yang kita potong, kemudian Kirain tadi disontek Mbak Gavin. Ya Allah. jadi ini sepet 10 cc, terus kita potong ujungnya, kita buang jarumnya, terus kemudian kita balik. Kita balik seperti ini untuk puting tenggelam atau Tarik puting gitu ya. yang datar kita tarik. Jadi kita paskan di putingnya seperti ini, terus kita tarik. Nah ini tertarik kan putingnya. Nah, ini Tahan bisa dulu Mbak tertarik. Yeti, tahan dulu, nanti dipraktekin lagi Iya. ya. Sudah dikode-kode sama Andri. Iya, seperti ini. Siap. Terus bisa pakai ini modifikasi dari sepet atau kita beli yang namanya ini nipple puller. Jadi alatnya laktasi itu unik-unik ya. Tahan dulu aja Mbak Yeti. Tahan- Ini mau tahan dulu, Mbak jeda Yeti. dulu. Mbak Yeti ya. Oh jeda dulu. Ya, baik, kita masih akan bersama-sama dengan Mbak Yati Yuharini ya di program Obsesi di pagi ini. Cuman kita break dulu untuk beberapa iklan, setelah itu kita akan kembali. Baik, kita lanjutkan perbincangan obsesi, obrolan sehat sahur dini hari dari Gema Surya FM bersama dengan RS Muhammadiyah. Masih ada, ini yang ada di samping saya itu sebenarnya sudah pas loh jadi narasumber, Mbak Gavin. Tapi kalau untuk pembahasan masalah menyusui dan sebagainya, lebih kita serahkan ke ahlinya gitu Lebih ya. expert ini. Mbak Yeti, kita Iya, lanjutkan ya. Baik. Baik, sedikit diulang tadi soal alat-alatnya. Tentang Ini kan alat-alatnya macam-macam banget. itu. Ini Iya. beda ya Mbak ya, antara alat untuk yang datar maupun yang mendelep. Tenggelam. Iya. Jadi untuk ketika masih hamil, untuk puting datar atau pun tenggelam itu kita memakai nipple former. Jadi ini namanya nipple former atau pembentuk puting. Iya. Jadi dipakai ketika hamil lebih dari 36 minggu selama sehari 8 jam. Dimasukkan di dalam bra seperti ini, ditekan. Kemudian branya kan di sini. Iya. Ini fungsinya untuk membentuk puting dari puting datar atau tenggelam tadi, dengan harapan ketika tertekan bagian di sini, bagian yang puting atau areola ini bisa muncul ke sini, masuk ke sini. Nah, gini seperti ini. Mungkin buat yang bingung nanti bisa Bisa lihat di lihat YouTube YouTube-nya ya. ya. Iya. RS Muhammadiyah Ponorogo ya. Jadi seperti ini. Ini bisa tertarik, ini kan bisa muncul kan? Iya, Iya. betul. Ini dalam kondisi dipakai ketika hamil. Karena kalau menyusui dipakein ini nyeri karena sudah produksi ASI-nya. Gini. Makanya dipakainya sebelum melahirkan Iya. gitu ya, lebih Terus, gampang gitu ya. Untuk mengatasi lagi untuk flat nipple. Ini dan lebih gampang ya kalau alat yang sepet itu tadi ya. Iya, ini lebih gampang. Lebih Ini murah biasanya- juga kayaknya. Iya, kita pakai setelah bayinya udah lahir. Oh. Ini lebih murah, paling sepet ini 2.000 atau 3.000. Ini kita modifikasi, kita gunting bagian yang sini terus kita balik. Ini fungsinya seperti vakum kayak Oke. di kop. Jadi bisa dibayangkan teman-teman yang sekarang lagi menyimak Gema Surya FM ya, yang mendengarkan lewat radio, ada alat tuh kayak jarum suntik biasanya ya, sepet itu loh. Tapi Jadi suntikannya jarumnya udah dihilangin, jangan jarumnya sampai nggak nanti ada. malah dicubles. Gawat itu. Jarumnya dihilangin, kemudian sepetnya dibalik. Ya. Ujungnya dipotong. Ujungnya dipotong. Oke. Nah, ini kalau di sini seperti ini. Nah, ini kan bisa tertarik, Mbak I. Iya. Nah, ini putingnya jadi muncul kan? Jadi Iya. muncul kan Mbak Kevin, seperti ini ya, Bun. Nah, ini. Ini bisa pakai Khusus untuk yang tenggelam ya Mbak ya? Ini Kayak yang tenggelam datar- bisa. Yang datar nggak susah ya kayaknya. Kalau yang datar bisa juga jadi muncul nanti. Nek tenggelam mungkin ini kalau ketika narik itu lebih nyeri. Oh. Jadi kalau misalnya datar gini kita hanya butuh tenaga yang sedikit. Nah, ini kita sedikit gini Udah muncul ya. Nah, ketika tenggelam itu kita ekstra. Jadi nariknya
ekstra. Padahal tahu nggak kalau biasanya ibu-ibu menyusui itu sakit, Mbak. Iya. Ya kan penuh dengan Menyusui air susu aja kan udah ya. sakit ya. Apalagi nanti misalnya sudah waktunya memberikan ASI kepada bayinya, nggak segera diberikan aja udah atas itu. Iya, Apalagi jadi- kalau harus ditarik-tarik pakai sepet ya. Anaknya udah Allah. berlewat nangis gitu ya Mbak Ii. Iya, biasanya kalau ibu-ibu nifas itu kita ajari dulu caranya pakai alat peraga. Jadi seperti ini Bu nanti caranya. Kalau sudah muncul putingnya seperti ini dipertahankan dulu 1-2 menit baru dilepas. Nah, habis itu kalau putingnya udah muncul, ibu bisa langsung menyusukan ke bayinya. Jadi nanti biarkan bayinya itu menghisap putingnya ibu. Prosesnya butuh berapa menit, Mbak, untuk bisa Memunculkan. ASINya itu muncul? Lah, Kira-kira. Kalau ini langsung bisa muncul, tapi balik lagi. Iya, iya. Nanti kalau Kalau balik lagi gimana misalkan coba? kan dimunculkan kan Iya. Mbak Yeti, terus nanti ambil bayinya mendelep lagi nggak ya? Jadi harus ada yang standby, ibunya dibantu. Jadi bayi itu sudah harus dalam posisi di pangku. Nah, di pangku. Kalau ibunya megang bayinya berarti harus yang narik. Jagani gitu ya. Iya, ini seret gini langsung dimasukkan gini. Jadi ada yang jaga. Ada yang narik Ada yang mungkin ya, narik. membantu menarik. Tapi kan ketika ibu itu kadang tidak nyaman di putingnya ditarik orang lain kan. Iya. Mungkin dia bisa ngarah-arah kalau ditarik sendiri, ada yang bagian megangi bayinya atau seperti ini juga bisa. Misalnya ditarik terus langsung diminumkan ke bayinya seperti ini. Mbak, ketika itu sudah maksudnya ini sudah ditarik ya, Iya. terus langsung diberikan ke bayi, apakah secara refleks bayi akan langsung bisa ini? Terus kalau bayi sudah menyusui, Iya. ini nanti nggak balik lagi, Mbak, atau bagaimana? Kalau ini kan sudah muncul, biasanya kalau muncul kan segera delep lagi itu harus kita cepat untuk memasukkan ke mulut bayinya. Bayinya kalau bayinya udah pintar, biasanya langsung bisa menyusu. Tapi untuk bayi-bayi yang masih belajar itu kadang apa ya istilahnya itu cuma dimasukkan mulut belum dihisap. Jadi kadang kita bantu untuk ini mencet putingnya supaya bisa masuk. Kan ketika ditarik kadang muncul sedikit kan Mbak Ii. Jadi ketika muncul sedikit dan bayinya belum bisa mengambil puting ibunya, jadi kita gini Membantu istilahnya ya, apa? dibantu. Membantu. Jadi membantu untuk memasukkan ke mulut bayinya dengan cara areolanya ini agak dicemetkan gini Mbak Ii. Dicemet nih gini. Areola itu bagian Ini itu ya? bagian hitam di sekitar puting. Oh. Ya, jadi kita bantu dengan gini, dijiwit gini ya, istilahnya di gini. Agak dipencet dikit ya? Agak dipencet, dipelempetkan, terus kita bantu untuk masuk ke mulut bayinya. Gini, kan ini kalau gini kan susah kan, jadi gini. Agak dipencet kan agak muncul, Iya. jadi kita bantu untuk masuk ke mulut bayinya. Mungkin bayinya sempat protes juga ya Mbak Gavin ya? Ini milik mamaku kenapa? Susah sekali. Nggak kayak milik teman-teman yang lain, mungkin begitu ya? Iya, jadi mungkin selain sepet ada alat seperti ini juga. Ini namanya nipple puller. Ini juga untuk penarik puting. Ini seperti kop kayak bekam gitu. Jadi kita pencet dulu, kemudian gini. Nah ini kan ketarik. Oh, iya, iya. Ini kalau di payudara orang ya seperti ini posisinya. Jadi ini udaranya dikeluarkan dulu, kemudian kita masukkan seperti ini. Langsung Dia ketarik. akan langsung tertarik gini. Ya ini memang agak nyeri dengan Nah itu dia. seperti ini, iya. Tapi ini Jadi kalau alat-alatnya bisa dipakai berulang kali ya Mbak Yeti? bisa ini alatnya bisa disterilkan, cukup dengan air mendidih kemudian direndam 10 menit gitu bisa. Aman nggak ini kalau dipakai berkelanjutan begitu bagi kesehatan si bayi? Apanya yang aman? Amannya itu maksudnya kan bahannya maaf dari apa Oh, ini? Ini bahannya dari plastik, aman. Untuk bahan-bahan untuk bayi itu biasanya aman, Oke. BPA free, jadi insya Allah aman. Ketika sudah disterilkan, aman untuk dipakai kembali. Iya. Gitu. Mbak, saya pengen nanya juga. Jadi kan langsung menyusui ke bayi, tapi Iya. juga ada yang di kop. Iya. Nah, bagaimana Mbak? Menurut jenengan ini,
lebih bagusan mana? Diberikan langsung ke bayi atau disimpan di dot dulu, kan kasihan kalau misalnya delap. Iya. Udah bayinya nggak sabaran gitu. Iya, jadi memang beberapa kondisi seperti itu, bila bayinya kesulitan dengan bantuan alat-alat ini, misalnya dari hamil pakai nipple former, kemudian ketika menyusu sudah pakai nipple puller, sudah pakai sepet, tidak berhasil juga, kita pakai sambungan puting dulu. Ketika bayi bisa memakai sambungan puting seperti ini bayinya bisa menyusu dengan baik, bisa mengeluarkan ASI-nya, itu tidak masalah. Nah, gimana ketika semua cara sudah dilakukan tetapi tidak berhasil? Jadi untuk langkah-langkahnya bisa menyusui dengan cara seperti di IMD. Jadi untuk puting, ini untuk puting yang datar ya. Jadi bisa ini misalnya ASI-nya, ini bayinya ditengkurapkan di dada ibunya seperti ini. Jadi ini nyusunya seperti ini. Gini. Kita tinggal melindungi supaya hidungnya tidak tertekan gini. Itu di usia berapa, Mbak? Bahaya nggak bagi misalnya jangan-jangan nanti ampek dan sebagainya? Oh tidak, karena bayi baru lahir itu kita kan langsung IMD, inisiasi menyusu dini. Jadi bayi baru lahir ceprot, oek-oek, itu kita taruh di dada ibunya dalam posisi seperti ini. Dia akan berusaha mencari puting ibunya. Jadi ketika secara refleks ya? Secara refleks. Nah, ketika kita kesulitan menyusui dengan duduk, kemudian dengan miring, itu kita bisa menyusui dengan posisi IMD seperti ini bisa. Jadi nanti kan bayinya menghadap ke sini terus gini bisa. Jadi kan ini salah satu usaha ketika bayi menyusu dengan tiduran atau duduk lepas-lepas itu dengan cara IMD seperti ini. Nah, kalau ini tidak berhasil juga, berbagai upaya tidak berhasil, itu ASI-nya bisa dipompa, kemudian diminumkan. Tapi yang paling bagus memang yang tadi ya pakai IMD, ya, kemudian memang kalau untuk menyusu langsung itu paling baik, karena untuk keluarnya ASI itu kan hisapan bayi itu untuk memperbanyak produksi ASI itu dari refleks hisapnya bayi. Jadi ketika menyusu langsung tidak bisa, kita bantu pakai alat bantu nipple seat, tidak bisa, ya mungkin terpaksa kita harus memompa ASI. Yang penting bayinya dapat ASI gitu. Soalnya ada kekhawatiran juga kan Mbak Gavin, kalau misalnya sudah ibu ya, ibu yang baru melahirkan itu kadang-kadang kan ada stres yang tinggi, namanya apa Mbak? Postpartum blues. Nah itu kadang-kadang begitu ya, dia udah karena barusan kan anaknya mungkin nangis, sementara putingnya mendelep atau susah banget begitu kan, kadang-kadang dia bisa stres gitu loh. Nah, khawatir saya nanti ketika kasus ini terjadi akan mempengaruhi produksi ASI juga. Iya, memang stres pada ibu melahirkan itu akan berpengaruh pada produksi ASI-nya. Jadi kita edukasi ke ibunya. Jadi ini sudah dilakukan berbagai cara, kemudian misalnya tidak berhasil, itu prinsipnya yang penting bayinya dapat minum bagaimanapun caranya. Jadi bisa ASI-nya dipompa, kemudian diminumkan ke bayinya gitu. Jadi berbagai cara, bisa disendoi, bisa pakai cup feeder, bisa pakai dot. Tapi kalau dot itu resiko bingung puting kayak gitu. Cuma kan kalau dengan ibu yang inverted nipple atau flat nipple yang memang kesulitan menyusu seperti itu, ya mungkin itu menjadi alternatif gitu kan. Disarankannya sebenarnya tidak dot, jadi mungkin cup feeder atau bisa pakai sendok atau pipet seperti itu. Tapi kan tergantung ini, kan harus telaten ya Mbak Ii. Biasanya wis didoti ae seperti itu. Karena takutnya itu malah justru enggan atau ogah untuk menyusui bayinya, kan repot ya Mbak. Iya. Jadi untuk ibu-ibu yang kesulitan bisa dipompa ASI-nya gitu. Ada nggak Mbak Yeti misal kasus ibu dengan flat nipple, puting datar atau puting tenggelam, tapi dia itu berhasil kok menyusui langsung sampai 2 tahun misalnya gitu? Oh ada, kalau yang untuk apa itu flat nipple itu banyak yang berhasil sebenarnya Mbak Kevin. Kalau flat nipple itu kan dia datar kan, tidak masuk ke dalam. Itu banyak yang berhasil dengan memakai cara-cara tadi, pakai nipple puller, pakai sepet, kayak gitu, itu banyak yang berhasil. Akhirnya bayi bisa
menyusu dengan baik seperti itu. Yang untuk kasus yang inverted atau yang masuk ke dalam itu kadang kita pakai sepet kan bisa muncul, tapi memang tidak begitu maksimal kayak gitu. Ini saya punya kasus itu satu yang inverted itu sudah berbagai cara belum berhasil juga, jadinya memang ASINya dipompa full mama pumping gitu. Tapi dia berhasil menyusui sampai 2 tahun, cuma memang tidak bukan direct breastfeeding, jadi nggak langsung gitu ya? Nggak langsung, dia full pumping sampai 2 tahun, tapi dia dapat ASI 6 bulan full ASI sampai 2 tahun full ASI juga gitu. Daripada nggak sama sekali ya? Iya betul. Jadi itu jauh lebih baik daripada bayinya dikasih susu formula. Iya. Jadi dia berusaha keras. Tapi lebih baiknya lagi kalau tidak salah ya Mbak ya, habis melahirkan itu air susu yang baru pertama namanya itu colostrum. Itu kan paling bagus kalau misalnya bisa langsung dikasihkan gitu ya. Sebelum ke itu colostrum sampai berapa hari Mbak? 1 sampai 3 hari itu masih colostrum ya. Iya. Biasanya ASINya itu warnanya kuning, kemudian kental kayak berlemak kayak gitu. Itu bagus untuk kekebalan tubuh bayinya. Jadi ASI hari 1, 2, 3 itu sangat baik untuk kekebalan tubuh bayi. Kenapa itu Mbak Yeti kok lebih baik? Mungkin kandungannya apa beda dengan ASI yang kalau itu? banyak ini untuk kekebalan tubuh, antibodinya banyak. Jadi memang untuk kolostrum ini sangat baik diberikan ke bayinya. Dan alami ya yang jelas ya. Iya. Oke. Mbak, menyambung dari apa yang Panjenengan sampaikan tadi ya Mbak ya. Misalnya ada seorang ibu, dia mengalami stres berat gara-gara air susunya misalnya nggak keluar dan sebagainya gitu ya. Terus dia akhirnya enggan untuk menyusui. Apa dampaknya? Kabarnya atau informasinya itu bisa ke kanker payudara, tumor payudara gitu ya Mbak ya. Kalau dia tidak memberikan ASI yang sebenarnya berlebih dia punya, cuman gara-gara mungkin mendelep itu tadi atau datar akhirnya ogah begitu. Iya, memang resiko kanker payudara itu terjadi pada ibu-ibu yang memang tidak menyusui bayinya, itu lebih berisiko untuk kanker payudara. Jadi mungkin walaupun tidak bisa menyusu langsung, tapi dia tetap memberikan ASINya, itu insya Allah untuk risikonya sangat kecil kayak gitu. Baik. Kalau di RSU Muhammadiyah gimana ini Mbak Gavin? Ada ya klinik laktasi di RSU Muhammadiyah? Ada klinik laktasi Mbak Yeti, ini salah satu konselor laktasinya juga. Bisa nanti konsultasi ke Mbak Yeti. Sebelum misalnya ke klinik laktasi, apakah misalnya sudah ada istilahnya sejak dia misalnya melahirkan atau bersalin di RSU Muhammadiyah, ini sudah langsung dikasih ini ya, harusnya menggunakan teknik seperti ini atau bagaimana? Bagaimana Mbak Yeti? Jadi sebelum melahirkan, kalau ibu hamil itu udah paham dengan dirinya, itu bisa langsung berkonsultasi. Jadi nanti kita konseling apakah menggunakan nipple former, atau misalnya dia tidak bersedia, ya mungkin ketika setelah melahirkan kita pakai alat bantu seperti itu. Jadi memang sebaiknya ketika hamil itu udah diatasi dulu. Siapa tahu berhasil, dan ketika pakai nipple former itu berhasil, nanti kan bayinya lahir sudah bisa langsung menyusu ke ibunya. Tapi ketika misalnya ibunya tidak bersedia dengan memakai nipple former, jadi ya kita atasi ketika dia setelah melahirkan gitu. Mbak, apa saja sih sebenarnya yang ada di klinik laktasi itu yang bisa didapatkan oleh ibu-ibu ketika konsultasi atau pengen mendapatkan layanan di klinik laktasi RSU Muhammadiyah? Jadi bisa konsultasi pra melahirkan. Jadi misalnya ketika seorang ibu itu ada kesulitan, ketika diprediksi kesulitan menyusui, ya seperti ada masalah puting datar kayak gitu, puting mendelep, itu kan kita bisa untuk intervensi lebih awal. Jangan-jangan ditarikin sendiri Mbak Gavin. Pakai tang gitu, jangan-jangan takutnya kan begitu. Bisa saja kan Mbak, saking paniknya. Kan belum tahu gitu loh. Jadi bisa pakai nipple former, karena kan kalau ketika kita itu merangsang puting susu saat hamil itu juga bisa menyebabkan kontraksi ya kan, karena hormon oksitosinnya juga terangsang. Jadi kan kalau misalnya kita tarik-tarik sendiri itu kan juga
merangsang hormon oksitosin ya. Jadi untuk resiko rahimnya berkontraksi. Jadi memang yang baiknya ya pakai nipple former ini. Kalau ini kan tidak menyentuh puting sama sekali, tapi membentuk puting untuk maju ke depan seperti itu. Nah, gitu. Jadi tapi kalau misalnya hamilnya udah di atas 37 minggu itu bisa coba ditarik-tarik sendiri kayak gini. Nah, ditarik-tarik sendiri ini enggak apa-apa kalau hamilnya lebih dari 37 minggu kan, walaupun nanti itu kontraksi itu kan enggak apa-apa karena 37 minggu itu sudah boleh lahir karena bayinya udah matur gitu Mbak Ii. Cobanya berat ya ibu-ibu itu ya. Iya. Padahal waktu di awal-awal ketika bayi itu nyusu kita gitu kan, kita kan ibu-ibu juga punya anak Lecet, juga. Mbak. Iya. Nah makanya itu udah Lecet, sakit mesti banget, sakit apalagi kalau sekali. ada cobaan yang lain kayak Iya. apa tadi pentil mendelep, Iya. kemudian satu lagi Puting datar, tenggelam, ini kan datar. jadi Jadi- tambah masalah lagi gitu loh. Biasanya yang datang ke klinik kita itu yang ada bendungan ASI. Apa itu kayak bendungan gitu. ASI? Jadi nawoni ya? iya, nawoni nawoni. kayak gitu. Ketika ASI-nya itu tidak dikeluarkan dengan maksimal, jadi pengosongan payudaranya itu tidak sempurna. Kan kalau kita menyusui itu payudara itu harus sampai terasa kosong, jadi Embur. es gitu ya. Iya. Jadi pokoknya Empuk, anglok, iya. empuk, terus terasa kosong. Itu kan kita sebagai wanita kan bisa merasakan Mbak ini saya abot gak sih, terus asinya itu kayak separuh deh yang diminum kayak gitu. Itu nanti pengosongan payudaranya harus sempurna. Ketika pengosongan payudara tidak sempurna, sedangkan ASI berproduksi terus, itu akan menumpuk kan di payudara. Jadi nanti payudara itu jadi besar, ros merah, keras. Nah itu biasanya kita dapat di klinik laktasi itu seperti itu. Ada kadang yang menyusui tidak seimbang antara payudara kanan dan payudara kiri. Nah, kayak itu gitu. akan kita bahas di episode berikutnya ya. Bang Gavin? Iya, tentunya buat ibu-ibu yang ingin yang punya masalah tentang menyusui, jangan enggan untuk konsultasi di klinik laktasi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Jadwalnya setiap hari Senin sampai Kamis ya Mbak Senin sampai Yeti? Kamis, iya. Senin sampai Kamis dari pagi sampai siang hari. Nanti bertemu sama Mbak Yeti Iya. nih ya. Bisa buka-bukaan juga. Iya, jangan berkecil hati lah intinya Nah. kalau yang punya masalah menyusui masih ada solusinya. Nah, gitu kan. begitu. Baik, kita tahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya, Mbak Yeti, Mbak Siap, Gavin ya. Mbak Ii. Teman, sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari Gema Surya FM bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Simak perbincangan kita berikutnya, masih juga bertema soal menyusui hanya di Gema Surya FM ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.